Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas match kedua timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Seperti yang kita semua udah tahu, nih gue juga mukanya jauh lebih cerah ya dibanding match lawan Qatar kemarin. Kita berhasil menaklukkan Australia, alhamdulillah puji Tuhan, dengan skor tipis 1-0 melalui gol tunggalnya Komang Teguh di menit ke-45. Ini kemenangan yang apa ya, menjadi jalan pembuka buat kita untuk lolos ke fase 8 besar, ke fase perempat final Piala Asia U23. Gue langsung masuk aja ya ke matchnya. Itu di babak pertama, seperti yang gue udah prediksi, pasti Indonesia akan main tampil menekan. Gue udah yakin. Nggak mungkin Indonesia main dengan strategi bertahan kecuali kalau udah unggul. Dan semua yang gue prediksi beneran kejadian kan. Sebelum unggul kita tampil lebih menekan. Australia pun berusaha tampil menekan juga karena mereka juga pasti ingin mencari kemenangan. Tapi Australia juga sama kayak Qatar. Mereka menguasai bola oke, operanya oke, lebih efektif. Ya kita juga nggak kalah efektif juga sih. Cuman apakah Australia bermain bagus? Enggak. Bahkan mereka tuh apa ya, hampir nggak bisa bikin yang bener-bener peluang emas gitu ya. Itu hampir nggak ada. Kalau cuman kayak yang selain penalti ya, maksudnya yang peluang open play, itu paling mungkin satu atau dua peluang yang bener-bener emas gitu. Tapi sisanya nggak ada peluang-peluang yang ya bolanya ke atas lah, menyamping lagi, ditangkap kiper lah gitu. Jadi apakah Australia layak menang? Enggak juga gitu. Kalaupun memang misalkan mau adil, skor seri adalah skor yang adil karena eh, apa namanya, dibilang main bagus ya enggak gitu loh. Nah, sedangkan kita tuh apa ya? Ini gue happy nih. Tampaknya para pemain tuh udah bisa melupakan atau lebih tepatnya bukan lupa sih, lebih tepatnya mengikhlaskan tragedi kekalahan menyakitkan, kekalahan curang dari Qatar kemarin, dan kita tampil all out, fighting spiritnya tinggi, operan-operannya juga jauh lebih kompak walaupun masih sering miskom dan lepas, tapi dibanding yang lawan Qatar kemarin menurut gua ada perkembangan, ada kemajuan dibanding yang lawan Qatar kemarin. Bahkan kalau bicara peluang yang benar-benar emas, kita lebih banyak. Di menit kedua pun, dari menit 2 kita udah bikin peluang loh melalui kalau nggak salah Fajar ya, kalau nggak salah ya, gue agak lupa juga. Tapi di menit kedua tuh kita dapat peluang, sedangkan Australia peluang pertamanya itu harus menunggu counter attack. Kesalahan pemain kita kepleset kayak Gerrard di Liverpool dulu, sampai akhirnya Australia bisa counter attack. Itu pun bolanya ke atas gawang juga. Jadi buat gue itu bukan peluang yang emas karena nggak ngarah ke gawang, off target gitu loh. Maka dari itu eh, sampai akhirnya di menit ke-25 itu Australia dapat hadiah penalti, hadiah tendangan penalti oleh wasit dari Arab Saudi kalau nggak salah. Dan ini kan yang apa, wasit yang dulu memimpin final AFF atau SEA Games ya, yang Evan Dimas cedera itu. Tapi kinerja wasit untuk match lawan Australia ini gue 2 jempol, adil. Dan memang itu gue fair, setelah kamera dekat memang itu handball karena tangannya Komang Teguh itu ternyata setelah gue lihat itu nggak buka. Jadi memang oh ya, setelah gue lihat oh iya bener-bener itu emang memang itu penalti. Dan alhamdulillahnya Hernando Ari berhasil menebak arah bola. Kalau dari sisi kiper kan berarti kan bolanya kan ke kiri kiper kan. Gua aja kalau gue kemarin nebaknya salah. Gue nebak kanan kiper kayaknya nih. Ternyata gue salah, dan yang bener alhamdulillah Hernando kiri kiper. Gue pas di bolanya ditepis, gue langsung wah ini kita bisa menang. Karena kalau yang pernah main bola kan pasti pernah ngalamin juga. Kalau nendang penalti gagal, mentalnya tuh biasanya langsung drop. Otomatis itu akan ngaruh ke permainan. Dan benar, setelah itu kan kita tampil lebih menyerang, lebih all out lagi, lebih semangat lagi. Berkali-kali kita bikin peluang. Sampai akhirnya di menit ke-45 ya, berawal dari set piece ya, corner kicknya Witan Sulaiman, ke dia umpan, disundul sama Ferrari, bolanya
mengarah ke kakinya si Nathan, sama Nathan di shoot di first time di bandring ya. Bolanya melintir. Tapi di situ berdiri seorang Komang Teguh. Di situ berdiri Komang dan akhirnya bolanya dibelokkan oleh Komang. Gol 1-0 dan itu menjadi gol satu-satunya di match ini. Waktu setelah gol Komang itu terjadi, gue langsung bilang di babak kedua Australia akan tampil menyerang. Bahkan mungkin kita akan ngelihat Indonesia dipaksa bertahan sama 40 menit di babak kedua dan itu benar. Di babak kedua kan, ya ini gue sebenarnya nggak perlu jelasin ya, kalau babak kedua kan full Australia nyerang terus. Kita di babak kedua ya hanya mengandalkan counter attack dan bermain bertahan. Ini mungkin juga udah jadi strategi Sintayong ya. Tapi di luar itu Australia tuh apa ya, bener-bener mengerahkan segenap kemampuannya. Tapi di sini para pemain Australia gagal, termasuk Mohamed Toure yang jadi eksekutor penalti. Pas dia ditarik keluar, gue ngelihat mukanya dia frustasi banget, kayak dalam hati, sialan kenapa gue gagal ngejebolin gawang Indonesia gitu kan. Jadi apa ya, eh, kita harus menikmati kemenangan ini. Gue rasa untuk babak kedua gue nggak perlu jelasin lebih lanjut ya, karena ya memang itulah kejadiannya seperti yang gue prediksi itu. Australia tampil jauh lebih menyerang, tapi memang di match ini ada beberapa perubahan pemainnya, kayak yang Fajar, karena kan memang terus Nathan dipasang di tengah karena untuk gantiin Ivar Jenner yang tidak bisa bermain karena kartu kuning kedua ya. Kalau di match berikutnya lawan Jordan, Ivar Jenner udah bisa bermain, tapi Ramadan Sananta gimana? Sananta nggak bisa main karena dia kena kartu merah langsung, jadi dia absennya dua match. Kalau Indonesia amin ya lolos ke fase 8 besar, baru Sananta udah bisa balik ke squad gitu. Nah, gue singkat aja, kita nikmati aja momen kemenangan ini, tapi jangan terlalu bereuforia karena kita masih harus fokus ke match ketiga, match terakhir di grup A ini melawan Yordania yang juga baru aja kalah lawan Qatar. Jadi kita, kalaupun kita dalam ini apa, contohnya nih, kita misalnya hanya ngincar seri pun, kita pasti lolos dengan 4 poin. Sedangkan Jordan cuma hanya 2 poin. Qatar mah kita udah jangan bahas dah. Qatar udah pasti, asumsikan Qatar pasti menang nih lawan Australia. Qatar juara grup nih. Kita kalaupun seri aja itu 4 poin. Kita jadi runner up. Kalau menang lebih bagus. Dapat berarti kalau menang itu dapat 6 poin total kan, karena 2 kemenangan sekali kalah. Tapi kalaupun kita seri lawan Jordan 4 poin dong. Asumsilah Australia menang lawan Qatar 4 poin juga. Tetap kita yang lolos karena kita unggul head to head. Gitu. Makanya gue berani bilang kita 87% tuh udah pasti lolos ke fase 8 besar. Entah nanti ketemunya Korea Selatan ataupun Jepang, itu nanti, jangan dipikirin. Kita fokus dulu di match terakhir. Jadi mikirnya tuh nggak usah kejauhan, wah 8 besar gimana, wah semifinal gimana, masuk Olimpiade nggak. Jangan dipikirin dulu, kita fokus dulu match per match. Jadinya fokus dulu ke match lawan Jordan. Nanti kalau kita insya Allah udah lolos nih ke 8 besar, baru pikirkan berikutnya kita mau kayak gimana. Caranya gimana biar bisa menang lawan antara Korea Selatan atau Jepang ya. Kayaknya sih. Karena kan melawan juara grup B. Nah itu kan menurut gue sih antara dua itu tuh. Korea Selatan atau enggak Jepang yang akan menjadi lawan kita nanti di 8 besar eh, Piala Asia U23 ini. Oke, segitu aja video singkat dari gua untuk kali ini. Nikmati kemenangan ini tapi jangan berlebihan, dan gua akan bikin video lagi ketika nanti kita resmi lolos ke babak 8 besar. Entah lawannya Korea Selatan ataupun Jepang, yang penting lolos dulu. Oke, bye, ciao.